warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Istajana dari semester 6 Teknologi Uni 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai usaha pembibitan tanaman anggrek untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan benih. Produk agribisnis yang dipilih adalah produk bibit tanaman hortikultura, yaitu bibit tanaman anggrek yang berlokasi di Desa Ngawen, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Dengan nama usaha Anggrek Ngawen. Bibit tanaman anggrek yang diproduksi meliputi bibit tanaman anggrek jenis Dendrobium, ekor tupai, anggrek bulan, dan sebagainya. Selain itu, konsumen juga dapat memesan jenis bibit yang diinginkan sesuai kebutuhan konsumen tersebut. Bibit yang diproduksi merupakan bibit yang bermutu dan berkualitas baik. Selanjutnya yaitu ide dan peluang usaha. Proses menemukan ide produk agribisnis diawali dengan melakukan studi literatur untuk mengidentifikasi potensi wilayah dengan mencari data potensi sumber daya agribisnis dan penunjang agribisnis melalui website BPS Kabupaten Magelang. Nah, selanjutnya mengidentifikasinya agar data yang dicari lebih jelas dan akurat. Hasil identifikasi ide dan peluang usaha yaitu yang pertama adanya peluang yang besar untuk dikembangkan, kemudian yang kedua lokasi usaha yang strategis dan permintaan akan tanaman anggrek yang semakin stabil, dan yang terakhir yaitu tanaman anggrek yang relatif mudah untuk dikembangkan dan mudah dalam segi perawatan. Riset perilaku konsumen. Riset perilaku konsumen bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku, preferensi, motivasi dari pelanggan dalam membeli suatu produk atau layanan yang ditawarkan. Riset perilaku konsumen yang kami lakukan yaitu dengan pengisian Google Form oleh koresponden. Pada riset perilaku tersebut, kami memberikan pertanyaan kepada koresponden terkait dengan profil konsumen, peran konsumen, status konsumen, pemasaran, dan pelayanan. Jumlah koresponden yaitu sebanyak 50 orang. Berikut merupakan hasil riset ketertarikan konsumen. Berdasarkan hasil riset dari jumlah 50 koresponden, didapatkan hasil sebanyak 46% koresponden menyukai tanaman hias aglonema, 76% tanaman anggrek, 20% tanaman kaktus atau sukulen, 36% tanaman berbunga. Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa jenis tanaman hias yang paling disukai oleh koresponden yaitu tanaman anggrek, yaitu sebanyak 76%. Berdasarkan hasil riset perilaku konsumen dari jumlah 50 koresponden, didapatkan hasil sebanyak 70% koresponden lebih memilih membeli bibit di toko tanaman anggrek atau tanaman hias, 20% lebih memilih membeli melalui media sosial, 4% koresponden memilih marketplace, dan lainnya memilih membeli bibit di toko pertanian dan pedagang keliling tanaman hias. Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa koresponden lebih menyukai membeli bibit di toko tanaman anggrek atau tanaman hias. Selanjutnya yaitu hasil riset jenis kelamin. Berdasarkan hasil riset dari jumlah 50 koresponden didapatkan hasil sebanyak 72% koresponden adalah perempuan dan 20% laki-laki. Hasil riset usia. Berdasarkan hasil riset usia dari 50 koresponden didapatkan hasil sebanyak 80% usia 17-30 tahun, 60% usia lebih dari 30 tahun, dan 4% usia kurang dari 17 tahun. Hasil riset domisili. Berdasarkan hasil riset dari jumlah 50 koresponden, didapatkan hasil sebanyak 60% koresponden berdomisili Jawa Tengah dan sisanya dari domisili DIY, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan. Hasil riset pendidikan terakhir. Berdasarkan hasil riset dari jumlah 50 koresponden didapatkan hasil sebanyak 60% pendidikan terakhir koresponden yaitu SMA, 22% sarjana, 10% diploma, dan 8% lainnya SMP. Hasil riset pekerjaan. Berdasarkan hasil riset dari jumlah 50 koresponden didapatkan hasil jenis pekerjaan terbanyak yaitu mahasiswa sebanyak 38,8% dan ibu rumah tangga dan pegawai sebanyak 10,2%. Hasil riset peran sebagai konsumen. Berdasarkan hasil riset dari jumlah 50 koresponden didapatkan hasil sebanyak 60% koresponden adalah buyer, 18% adalah user, 16% inisiator, dan 6% adalah influencer. Hasil riset uang saku atau pendapatan per bulan didapatkan sebanyak 42,9% berpendapatan 500.000 sampai 2 juta per bulan, 26,5% berpendapatan 2 juta sampai 5 juta per bulan, 22,4% berpendapatan kurang dari 500.000 per bulan, dan 8,2% berpendapatan lebih dari 5 juta per bulan.
Selanjutnya hasil riset harga. Berdasarkan hasil riset, 66% koresponden lebih cocok dengan harga 15.000 sampai 50.000, 18% memilih harga 50.000 sampai 200.000, 12% memilih harga kurang dari 15.000 dan 4% memilih harga lebih dari 200.000. Berikut merupakan hasil riset pelayanan. Banyak koresponden yang meminta untuk peningkatan pelayanan seperti diskon dan bonus serta pelayanan purna jual. Nah, dari hasil riset tersebut kami dapat menentukan strategi untuk mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu dengan meningkatkan kualitas mutu produk, meningkatkan pelayanan, menambah jenis atau varietas produk, memberikan penawaran menarik kepada konsumen, yaitu seperti potongan harga atau diskon, hadiah menarik, gratis ongkir, dan sebagainya, mengoptimalkan penggunaan teknologi digital. Desain produk. Produk yang dijual yaitu berasal dari varietas yang jelas, umur bibit siap jual minimal berusia 2-3 minggu, kemasan yang digunakan adalah polybag atau pot yang dapat dimiliki oleh pembeli bibit, wadah bibit disesuaikan dengan jenis dan ukuran bibit. Produk yang siap dijual adalah bibit tanaman anggrek dengan kondisi yang segar, daun berwarna hijau, dan tanaman tidak rusak. Harga dari bibit tanaman cukup bervariasi tergantung dari jenis tanaman, umur tanaman, hingga wadah yang digunakan tanaman. Untuk pengemasan keluar daerah dikemas dengan rapi menggunakan kardus dan di luarnya akan dilapisi plastik bubble wrap agar bibit lebih aman. Pada produk bibit anggrek ini kami desain sedemikian rupa untuk menarik minat konsumen untuk membeli. Jika dilihat dari tanamannya, bibit anggrek dapat ditempatkan pada bingkisan yang telah dikemas dengan rapi dan dapat berupa buket atau bingkisan hampers untuk diberikan oleh orang terdekat. Harga produk. Penetapan harga bibit tanaman hias anggrek tergantung kecil dan besarnya anggrek tersebut. Apabila bibit anggrek semakin besar, maka akan semakin mahal harga jualnya. Harga produk disesuaikan dengan harga pasar yang berkisar dari harga 15.000 untuk bibit ukuran kecil dan harga mulai dari 50.000 sampai dengan 200.000 untuk tanaman anggrek yang sudah berbunga. Harga disesuaikan dengan jenis varietasnya juga. Selanjutnya yaitu desain prototype. Prototype di sini yaitu bibit jenis botolan. Bibit jenis botolan adalah jenis bibit anggrek yang berumur 1 tahun sejak diperbanyak dari induknya. Disebut bibit botolan karena media yang digunakan terbuat dari botol. Satu botol biasanya terdiri dari 30-40 tanaman. Desain MVP. MVP dari produk tanaman anggrek yaitu bibit tanaman anggrek dalam pot seperti pada gambar. Kemudian desain produk. Produk usaha anggrek ngawen yaitu tanaman anggrek dengan varietas yang bermacam-macam seperti anggrek bulan, anggrek ekor tupai, anggrek dendrobium, dan sebagainya. Elemen penting MVP atau minimum viable product. Yang pertama yaitu functionality. Functionality merupakan serangkaian fitur atau bahan yang harus memberikan nilai kepada target sasaran yang dituju. Pada produk pembibitan anggrek ini, kami adalah mahasiswa yang menjadi reseller, pengambilan bibit dari sebuah pelaku usaha di pembibitan anggrek daerah Muntilan. Kami mahasiswa memilih tanaman anggrek sebagai produk ini karena produk ini sangat menjanjikan. Selain itu, harga jualnya sangat stabil jika dibandingkan dengan tanaman hias yang lainnya. Dan tanaman anggrek ini banyak dari kalangan ibu-ibu maupun bapak-bapak yang menyukai tanaman anggrek ini. Elemen penting yang kedua yaitu desain. Pada produk bibit anggrek ini kami desain sedemikian rupa untuk menarik minat para konsumen untuk membeli. Jika dilihat dari tanamannya, bibit anggrek dapat ditempatkan pada bingkisan yang telah dikemas dengan sedemikian yang sangat tertata rapi berupa bingkisan hampers untuk diberikan oleh orang terdekat. Yang ketiga yaitu reliability. Standar kualitas produk yang dicapai dengan memperhatikan setiap produk yang akan dijual sudah baik dan bebas dari hama dan penyakit. Maka dari itu pelaku usaha harus selalu melakukan perawatan tanaman anggrek dengan baik. Selanjutnya elemen penting yang terakhir yaitu usability. MVP harus mudah, artinya pekerjaan yang bisa dilakukan semua orang. Produk pembibitan terkait perawatan anggrek sangat mudah, tidak dilakukan setiap hari apabila tanaman bibit sudah baik. Analisis rencana keuangan. Untuk biaya tetap usaha anggrek dengan kebutuhan greenhouse, rak aluminium, arko, tray, selang, ember, hand sprayer didapatkan total fixed cost sebesar 519.500.
Kemudian untuk biaya variabel cost dengan kebutuhan bibit anggrek dendrobium, bibit anggrek bulan, pupuk fungisida, media papan pakis, media arang, kokopit, vitamin B1, listrik dan biaya lain-lain didapatkan total variabel cost sebesar Rp2.250.000. Sehingga total biaya operasional usaha sebesar Rp2.769.500 dengan biaya penerimaan sebesar Rp75 juta, kemudian pendapatan atau keuntungan income sebesar Rp72.230.500 dengan HPP 461,58 dan HJP sebesar 692,37. Jadi dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa R lebih besar daripada 1, maka usaha pembibitan anggrek ngawen layak untuk dilakukan. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.